Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hingga detik ini kita masih senantiasa diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Kembali kita bergabung dalam layanan pembelajaran daring Mapel Bahasa Indonesia kelas 8. Pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana menelaah struktur teks persuasi yang terdiri atas 4 bagian itu. Untuk mengetahui aktivitas-aktivitas dalam pembelajaran daring Mapel Bahasa Indonesia kali ini, mari kita ikuti kegiatan selanjutnya. Sebelum kita masuk pada kegiatan inti, kita pahami dulu tentang beberapa konsep dasar tentang teks persuasi. Yang pertama berkaitan dengan pengertian teks persuasi. Yang dimaksud dengan teks persuasi adalah teks yang berisi ajakan atau bujukan. Pernyataan-pernyataan di dalam teks tersebut mendorong seseorang untuk mengikuti harapan atau keinginan-keinginan penulis. Sebagai tulisan yang bersifat ajakan, pernyataan-pernyataan di dalam teks tersebut cenderung mempromosikan sesuatu yang diperlukan pembaca. Ini pengertian atau definisi dari teks persuasi. Konsep selanjutnya yang harus kita pahami adalah struktur teks persuasi. Bagian-bagian yang ada di dalam teks persuasi itu seperti berikut ini. Yang pertama adalah pengenalan isu. Yang dimaksud dengan pengenalan isu adalah penyampaian atas masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan. Bagian yang kedua adalah rangkaian argumen. Sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang diperkuat dengan fakta-fakta. Berikutnya adalah pernyataan ajakan. Sebagai inti dari teks persuasi adalah ajakan. Maka bagian yang ketiga ini adalah merupakan inti dari teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengarnya, bisa bersifat tersurat atau tertulis secara nyata di dalam kalimat atau paragraf, atau bisa implisit atau tersirat tentang untuk melakukan sesuatu hal. Selanjutnya adalah bagian penegasan kembali. Apa yang diungkapkan di bagian isu diulang kembali dengan redaksi kalimat yang sedikit berbeda atau bisa berupa simpulan dan rangkuman. Inilah 4 struktur teks persuasi yang nanti akan kita telaah bersama-sama. Ini satu contoh teks persuasi yang diambil dari laman internet. Judul, Dampak Makan Nasi Bersama Mie Instan. Masyarakat Indonesia memang sudah sangat familiar dengan cara makan unik, yaitu dengan mencampurkan nasi putih dengan mie instan. Padahal, tidak semua paham cara makan yang seperti ini akan berdampak tidak baik bagi tubuh. Salah satu dampak negatif yang dapat ditimbulkan adalah meningkatnya risiko obesitas. Mungkin masih belum banyak yang paham dari mana seseorang bisa terkena obesitas. Obesitas ini bisa terjadi karena adanya penumpukan zat karbohidrat pada tubuh. Penumpukan ini terjadi karena cara makan nasi putih yang berbarengan dengan mie instan. Memang, makan dengan cara seperti itu akan membuat perut seakan kenyang seketika. Namun percayalah, rasa kenyang itu tidak akan lama dapat dirasakan. Oleh karena itu, setelah beberapa saat, rasa kenyang tersebut akan hilang dan malah menambah seseorang jadi lebih lapar dari sebelumnya. Hal ini akan membuat lebih menginginkan makan lebih banyak dari sebelumnya. Inilah yang menjadi pemicu tubuh akan makin lama menumpuk karbohidrat. Maka, ketika hal tersebut terjadi, maka risiko obesitas tidak akan bisa dihindari. Ketika obesitas menyerang, penyakit lain juga akan terpicu untuk timbul. Sebut saja kolesterol, penyakit jantung, juga gagal ginjal.
Oleh karena itu, jika ingin tubuh sehat, hindarkan diri dari memakan nasi putih bebarengan dengan mie instan. Ini adalah sebuah contoh teks persuasi yang cukup singkat, akan tetapi memuat 4 bagian yang ada di dalam struktur teks persuasi. Selanjutnya, mari kita terapkan bagian-bagian di dalam struktur teks persuasi itu dengan bacaan yang ada. Ini adalah penerapan menelaah struktur teks persuasi. Seperti ini, bagian pengenalan isu terdapat pada paragraf yang ditunjuk oleh anak panah. Rangkaian argumen ditunjuk oleh anak panah. Kemudian pernyataan ajakan seperti ini. Oleh karena itu, jika ingin tubuh sehat, hindarkan diri dari memakan nasi putih bebarengan dengan mie instan. Ini disajikan secara eksplisit. Ini pernyataan ajakannya. Kemudian penegasan kembali seperti ini. Berada di bagian akhir. Kita sudah menelaah bagian-bagian dari struktur teks persuasi. Demikian secara sederhana cara menelaah struktur teks persuasi dengan 4 bagian pokok tadi. Kesimpulan hasil telaah struktur teks persuasi. Setelah kita menelaah, sekarang kita buat sebuah simpulan. Teks persuasi berjudul Dampak Makan Nasi Bersama Mie Instan diawali dengan pengenalan isu berupa resiko buruk kebiasaan makan nasi bersama mie instan, yakni penyebab obesitas. Rangkaian argumen untuk meyakinkan isu yang ada adalah bahwa 1. Penumpukan karbohidrat dalam tubuh membuat terjadinya obesitas. 2. Terlalu banyak mengonsumsi karbohidrat perut cepat lapar kembali, maka nafsu makan bertambah. 3. Nafsu makan bertambah, tubuh pun jadi lebih obesitas. Penegasan kembali berisi bahaya bawaan orang obesitas, yakni timbulnya penyakit kolesterol, jantung, dan ginjal. Pada bagian akhir ini juga dimunculkan ajakan, yakni agar hidup sehat maka hindari makan nasi bersamaan dengan mie instan. Demikian simpulan hasil telaah struktur teks persuasi. Demikian seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang tersaji dapat memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya untuk peserta didik. Jaga diri baik-baik. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya.